Di era digital seperti sekarang, orang itu nggak cuma beli karena harga murah atau kualitas bagus. Mereka beli karena percaya. Dan menariknya, banyak brand besar yang kehilangan pasar bukan karena produknya jelek, tapi karena kehilangan kepercayaan customer. Jadi pertanyaannya, gimana caranya membangun brand trust ya yang kuat? Sampai customer bukan cuma beli sekali. Banyak owner bisnis berpikir, kalau aku udah sering iklan dan kasih promo, pastilah customer bakal percaya. Tapi faktanya, kepercayaan itu nggak bisa dibeli pakai iklan. Kepercayaan harus dibangun dari pengalaman dan konsistensi. Dan disinilah banyak bisnis yang gagal. Karena mereka fokus di branding awareness, tapi lupa di branding trust. Padahal dalam marketing profesional, trust adalah elemen yang paling menurunkan cost per acquisition-nya dan meningkatkan lifetime value pelanggan secara signifikan. Mari ambil contoh kasus nyata. Sebuah brand fashion lokal ya, sempat booming di tahun pertamanya dan omsetnya naik pesat. Tapi di tahun kedua, penjualannya anjlok hampir 60%. Kenapa? Karena banyak customer yang kecewa. Kualitas berubah, pengiriman lambat, CS tidak responsif, review negatif dibiarkan begitu aja. Mereka lupa bahwa trust itu bukan dibangun dari campaign yang viral, tapi dari experience yang konsisten. Inilah kenapa brand trust harus dikelola sama seriusnya dengan manajemen operasional. Oke, jadi gimana caranya membangun brand trust secara efektif? Ada 5 strategi utama yang bisa kamu terapkan. Dan ini bukan teori ya, tapi framework yang dipakai brand besar juga. Pertama, konsistensi brand experience di semua channel. Mulai dari tone of voice di medsos, kemasan produk, sampai cara CS menjawab chat. Semuanya harus punya rasa yang sama. Dan inilah yang disebut brand coherence. Karena customer itu menilai lewat konsistensi, bukan klaim. Yang kedua, transparansi komunikasi. Jangan takut ngomong jujur. Kalau lagi ada keterlambatan pengiriman, sampaikan. Kalau produk mungkin lagi habis, beritahu. Brand yang transparan lebih dipercaya daripada brand yang selalu terlihat sempurna, tapi nggak jujur. Ini meningkatkan perceived integrity dalam persepsi konsumen. Yang ketiga, social proof dan customer validation. Tampilkan review asli, testimoni jujur, bahkan kritik yang membangun. Di dunia marketing profesional, user generated content atau UGC adalah bukti sosial yang paling kuat untuk membangun trust perception. Orang lebih percaya customer lain daripada klaim brand sendiri. Yang keempat, build emotional connection. Not just transaction customer yang percaya bukan karena harga, tapi karena values. Ceritakan kenapa brand kamu ada. Apa nilai yang kamu perjuangkan? Misal, kamu bukan sekedar jual skincare, tapi bantu perempuan punya kepercayaan diri yang alami. Saat emosi terhubung, trust akan follow. Yang kelima, deliver what you promise every time. Ini yang paling penting. Semua campaign marketing, semua janji manis di iklan harus diikuti real experience. Kalau kamu janji fast response, tapi chat dibalas 3 jam kemudian, trust bakal hilang. Konsistensi menepati janji adalah inti dari brand integrity. Brand trust itu adalah aset yang tak berwujud, tapi punya dampak nyata ke ROI jangka panjang. Trust itu ibarat currency, mata uang ya. Semakin tinggi nilai, semakin murah biaya akuisisi customer baru. Dan semakin tinggi loyalitas pelanggan lama. Jadi kalau hari ini kamu masih sibuk cari cara ya naikin sales, mungkin kamu harus mulai fokus ke cara meningkatin trust. Karena brand yang dipercaya nggak perlu terlalu banyak jualan. Jadi kesimpulannya nih, membangun brand trust bukan proyek satu kali, tapi proses jangka panjang. Mulai dari hal yang kecil, konsistensi, kejujuran, dan komitmen terhadap pengalaman pelanggan. Sekarang aku pengen tahu pendapat kamu. Menurut kamu, apa tantangan terbesar membangun kepercayaan customer di era digital ini? Tulis di kolom komentar ya. Saya DSW, Dr. Sandi Wahyudi, CEO Asensi Marketing Inc., founder komunitas bisnis keluarga Connectpedia, Keep Stupid to Grow Deeper.